bagaimana seorang muslim hati-hati sekali dengan jabatan. Kapan dia memintanya secara khusus, maka dia akan dibebankan. Dia akan dibebankan jabatan tersebut tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada taufik yang diberikan Allah kepada dia. Kalaupun misalnya dia menjabat dan itu dia minta, maka akan banyak pertanggungjawabannya. Dia harus mempertanggungjawabkan semua amanah-amanah yang ada di pundaknya. Setiap detik waktu kerjanya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia akadnya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, dia harus penuhi. Tugas-tugas yang harus dia selesaikan, janji-janji yang sudah dia lemparkan ke masyarakat atau ke bawahannya, semua ini harus dijalankan. Kalau tidak, Allah SWT akan meminta pertanggungjawabannya. Ini berat sekali gitu, ya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Saudaraku Siman, bertemu lagi insyaAllah di Rabu siang hari 13.00 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan buku ini tentu sudah sampai pada bab ke-80 pada pertemuan terakhir kita tentang bab kewajiban mentaati pemerintah. Dan ini sudah panjang lebar tentu kita menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan ketaatan kepada pemerintah selama bukan berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini wajib bagi setiap muslim untuk patuh tentunya. Saudaraku Siman, pada kesempatan ini insyaAllah kita akan melanjutkan bab ke-81. Lebih dalam lagi kita membahas setelah kita panjang lebar menjelaskan tentang pentingnya patuh kepada pemerintah selama bukan diperintahkan maksiat dan tidak bolehnya seseorang muslim memberontak, dan yang penting adalah bagaimana dia patuh, taat dan mendoakan kebaikan. Semoga saja bisa terjadi perubahan bila memang ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan selalu mendahulukan tauhid, pengisaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi, baik antara dia dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada para pemimpin yang memang kalau terdapat di antara mereka yang berbuat kezaliman. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini bab 81 yaitu bab larangan meminta jabatan dan memilih meninggalkan kekuasaan bila belum mendesak atau hajat darurat. Perhatikan teman-teman, bab ini subhanallah sensitif sekali, ya. Bab yang sudah dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah ratusan tahun yang lalu. Dan bab seperti ini juga disinggung oleh banyak ulama-ulama hadis yang lain. Mereka bukan meletakkan bab ini karena benci dengan kepemimpinan misalnya, atau mereka benci dengan jabatan, bukan. Tapi memang karena ada dasar hukumnya. Kita akan dengarkan nanti bagaimana dasar hukumnya. Jadi dalam Islam asas hukum adalah kita bukan sengaja meminta jabatan, ya. Dan dikatakan sini dan memilih meninggalkan kekuasaan justru di saat belum mendesak. Artinya masih banyak orang yang lebih layak daripada dia, ya, dan dia juga tidak diperlukan untuk masuk terjerumus, ya, dalam pelanggaran-pelanggaran kalaupun ada pada saat itu atau di pemerintahan itu. Bagaimana dia justru menyelamatkan dirinya sebelum terjerumus lebih jauh. Dan dikatakan atau ada hajat darurat. Maksudnya adalah di saat Anda memang harus dipilih oleh masyarakat dan ternyata ya, memang kalau bukan Anda maka mungkin akan berefek negatif. Akan ada calon lain yang justru merusak, ya, negara, merusak tatanan masyarakat, merusak perekonomian, keamanan, ketentraman, mengurangi kemakmuran dan seterusnya, maka itu Anda boleh maju pada saat itu, ya. Tapi di situ pun disyaratkan adalah Anda yang diminta tentunya, ya. Ini yang dimaksudkan dalam bab ini. Tentu sekali lagi kita sedang membahas bab ini saja, ya, lingkup bab ini. Bukan sedang menyinggung siapapun, karena ini adalah judul yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ratusan tahun yang lalu, ya. Dan kita sedang membaca buku ini dari awal lembaran buku ini sampai insya Allah akhirnya. Dan ini ada di pertengahan kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan dalil pertama dalam bab ini adalah surah Al-Qasas ayat 83 yang bunyinya tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Terjemahannya, negeri akhirat
yang akan dibalas merupakan balasan yang sempurna bagi orang-orang beriman nanti di sana, dan juga sempurna hukuman bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri akhirat, ya, balasan yang baik kami jadikan, maksudnya untuk masuk dalam surga, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini landasan ayat yang boleh gunakan sebagai dalil dalam bab ini. Tentu maknanya jelas gitu kan. Kalau Anda menjabat, ya, masuk dalam pemerintahan dan ternyata hanya akan terjadi kerusakan, maka Anda akan banyak hisapnya hari kiamat. Luput dari Anda negeri akhirat yang merupakan abadi, surga yang tidak bisa dinilai dengan dunia ini. Ya. Ini Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan kepada para sahabat, mengatakan, dan ini jadi pelajaran juga buat kita, bahwasanya perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang di antara kalian pada saat mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan lalu diangkat kembali. Lihatlah, ya, apa yang tetesan air apa yang tersisa di tangannya, maka tidak ditemukan apa-apa sama sekali. Hanya beberapa tetes sedikit basah dan setelah itu akan kering dengan udara atau angin, gitu kan. Lautan yang luas itu yang tidak pernah habis airnya, itulah digambarkan akhirat. Jadi memang sulit sekali mempertemukan antara dunia dan akhirat. Di akhirat kita tidak ada lagi masa tua, semuanya muda sebagaimana Nabi SAW mengatakan. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan keperawakan postur tubuh Adam, wajah seperti Yusuf, hati seperti Ayyub, ya, alaihi wassalatu wassalam. Itu luar biasa gambarannya. Ya, bagaimana nanti tidak ada lagi masa tua, orang akan dibangkitkan, yang meninggal bayi ataupun yang meninggal tua akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Gak lebih sehari, gak, ya, kurang sehari. Ya, dan surga adalah luar biasa. Allah mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atullahi ghalin, ala inna sil'atullahi jannah. Ya, ketahuilah bahwasanya balasannya Allah itu mahal sekali. Balasannya Allah adalah surga. Ya. Ini kenikmatan abadi yang luar biasa. Sampai Imam Ahmad rahimahullah menggambarkan dengan, mungkin sudah kesimpulannya, beliau mengatakan sungguhnya ketentraman abadi di saat kedua kaki seorang mukmin sudah menginjakkan atau menginjak tanahnya surga. Karena khalidina fiha, kekal selama di dalamnya, dengan kenikmatan yang tidak akan pernah ada habisnya. Di dunia Anda mungkin punya rumah, tapi saat Anda meninggal jadi warisan, diperjualbelikan oleh ahli waris, selesai. Akan berubah nama, akan berubah kepemilikan, ya. Mungkin juga akan berubah bentuknya. Mungkin di saat Anda masih hidup, Anda bisa bangun rumah itu semau Anda dengan model, tapi setelah Anda meninggal, maka akan dipecah. Ya, maksudnya akan dibagi kepada ahli waris, dan akhirnya juga akan dijual, dan pembeli baru mungkin mengubahnya menjadi sebuah building, mungkin menjadi sebuah taman, mungkin menjadi sebuah bengkel. Kita tidak pernah tahu, jadi restoran, jadi berubah gitu kan. Tapi di akhirat sekali Anda memiliki istana itu, maka khalidina fiha, kekal selamanya. Di dunia ini mungkin orang memiliki masa sehatnya, ada batas waktunya, masa mudanya. Di akhirat tidak ada lagi masa tua. Ya. Di akhirat, di dunia mungkin orang pasti melalui rasa sakit atau sakit lah ya secara umum. Di akhirat tidak ada sakit lagi. Nabi SAW gambarkan di akhirat nanti tidak ada lagi orang akan sakit, tidak beringus, ya, tidak meludah, maaf, itu memang bahasa begitu dalam hadis ya. Tidak lagi buang air besar dan buang air kecil, tidak lagi, gitu kan? Itu tidak ada lagi di situ. Dia tidak ada lagi perasaan seperti itu. Lalu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kemana kira-kira makanan dan minuman yang yang dimakan oleh ahli surga? Kata Nabi SAW, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Maaf, tidak ada toilet, gitu ya. Manusia tidak membutuhkan itu di surga. Jadi kehidupan abadi yang luar biasa, gitu. Maka orang-orang yang mau mendapatkan nanti balasan di surga sana, ya, itu luar biasa. Mereka harus memperbaiki kehidupan dunianya di sini. Memperbaiki kehidupan dunianya di sini. Jadi jangan sampai luput akhirat gara-gara, ya, dunia keliru. Ya, ada keliru yang dilakukan. Di sini dikatakan orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini tidak boleh. Nah, di antaranya adalah orang yang menjabat di sini. Maksudnya Imam Rahimahullah, orang yang menjabat untuk mengejar jabatan tersebut, akhirnya ambisinya dia lah yang membuat dia berkuasa, dan akhirnya semuanya kepentingan pribadi saja. Ini semua ada pertanggungjawabannya, ya. Yang dia janjikan untuk dia berikan, oleh tidak berikan akan diminta pertanggungjawaban. Fasilitas yang dia dapatkan semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, berapa banyak orang yang hanya memperbanyak isi rekeningnya saja, gitu kan? Tidak memikirkan tentang keadaan masyarakat yang dipimpin. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, kalian semua pemimpin dan akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Lalu beliau mulai dengan pemimpin satu wilayah, negara, desa, kota, ya, dan dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat tadi. Baik, beliau masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Saya lihat di sini ada 4 buah hadis ya. Hadis pertama berbunyi dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah bin Samurah, atau ya Abdullah bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha, wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilayha, wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khairun wa kaffir 'an yaminik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, kata Nabi SAW, wahai Abdurrahman bin Samurah, ini perawi hadisnya ya, janganlah engkau meminta jabatan, karena apabila kamu diberi jabatan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong dalam melaksanakannya. Maksudnya Allah akan berikan pertolongan kepadamu untuk menjalankan tugas itu. Namun apabila kamu diberi karena memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya dibebankan kepadamu. Apabila kamu bersumpah atas sesuatu, lalu kamu melihat ada yang lebih baik dari sumpah itu, maka kerjakan yang lebih baik dan tebuslah ya, sumpah itu dengan membayar kafarah atau dendahnya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita ya, banyak sekali diantaranya. Kita akan ambil langsung pelajaran pertama dari hadis, yaitu pentingnya seorang muslim tidak mengejar jabatan. Ya. Dia coba menjalankan semampu dia apa yang dia mampu kerjakan, dan pada saat diamanahkan sebuah jabatan, maka dia akan jalankan dengan baik. Tapi dia tidak mengemis, dia tidak berharap. Karena orang yang mengejar jabatan, dia akan sulit sekali untuk meninggalkan jabatan tersebut, dan dia akan menunggangi jabatan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi dia. Padahal sebenarnya ini adalah amanah. Dia harus bisa menjaga amanah ini, menjalankan dengan baik, dan juga dia tahu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang luput. Ya, selembar kertas yang Anda gunakan di kantor Anda tanpa izin, ya, dan bukan hak Anda akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Ya, sebuah pulpen, ya. Apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Maka hati-hati, apalagi keputusan-keputusan, wewenang-wewenang, berapa banyak orang yang Anda zalimi, dia punya hak Anda tidak izinkan, hanya dengan Anda tidak beri tanda tangan, akhirnya dia tidak mendapatkan haknya misalnya, dan seterusnya. Banyak hal mungkin kalau kita jabarkan dalam satu jabatan, terlalu banyak pertanggungjawabannya. Anda menjabat sehari saja, mungkin ada 5 orang yang datang sedang punya hajat di kantor Anda, mungkin ada yang Anda tidak temuin, ada yang tidak Anda penuhi. Misal, kalau sekali sebulan, berapa banyak orang yang telah Anda bengkalaikan, ya, mungkin ditolak oleh staf Anda misalnya, dan seterusnya. Berapa banyak keputusan wewenang yang Anda tahan, yang Anda sedang memikirkan tentang maslahat Anda pribadi. Itu luar biasa gitu ya. Jadi harus hati-hati seseorang mengambil pelajaran dari semua ini. Oleh karena itu kita kembali kepada pelajaran yang pertama di sini adalah tidak bolehnya seorang muslim, ini yang lebih tepatnya, tidak bolehnya seorang muslim sengaja meminta jabatan tersebut, ya. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena orang kalau memintanya, maka akan dibebankan sepenuhnya jabatan itu pada dia. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Dan itu sulit sekali. Kalau bukan taufik dari Allah, bagaimana seseorang bisa memimpin sebuah negara, sebuah kota, sebuah desa, ya, sebuah lembaga atau instansi? Gimana caranya? Bahkan seorang suami pun bagaimana? Kalau bukan dengan taufik dari Allah, dia bisa memimpin rumah tangganya, ya, mendidik istrinya dengan baik, anak-anaknya melindungi mereka, ya. Dalam sholat pun kalau bukan karena pertolongan, tidak bisa seorang imam menjalankan dengan baik tugasnya. Mungkin kalau dia sendiri yang menjalankan tanpa taufik dari Allah, mungkin dia akan sering lupa jumlah rakaatnya, mungkin dia tidak mengingat bacaan yang harus dia baca. Tapi Allah berikan taufik kepada dia. Oleh karena itu orang kalau sengaja meminta jabatan, Allah bebankan pada dia semuanya. Berarti dia akan banyak mengalami kesalahan, ya. Kalaupun ada orang yang sengaja menyerang dia, Allah tidak tolong dia. Ini musibah yang besar, gitu kan? Harusnya seseorang memahami masalah ini.
Faedah kedua dari hadis adalah bolehnya seseorang menerima jabatan kalau dia ditawarkan. Ya. Dan kalau dia karena ditawarkan dan dia melihat maslahatnya dia memimpin di situ, artinya kalau dia tidak memimpin maka mungkin tidak ada yang bisa memimpin masyarakat, atau kalau dia biarkan maka ada pemimpin lain yang mungkin zalim, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari agama yang akan memimpin, maka dia terima. Dan di saat itu, kata Nabi SAW, u'inta alih, kamu akan ditolong. Ya, u'inta alaiha, tentang jabatan tersebut, kamu akan diberikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mudahkan muncul ide-ide yang baik. Allah akan mudahkan banyak sekali peluang-peluang dan kesempatan ya Anda untuk bisa ya menjalankan tugas tersebut dan juga mengembangkan ya ide-ide, kemudian memberikan yang terbaik, diberikan keberkahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berarti di sini faedah kedua lawan daripada faedah pertama tadi. Kalau yang pertama kan tidak boleh meminta jabatan, tidak boleh sengaja meminta jabatan ya dalam Islam, dan itu efeknya adalah Allah akan membiarkan dia sendiri yang memecahkan permasalahannya, menangkis serangan-serangan datang kepadanya dan seterusnya. Dan sebaliknya yang kedua faedahnya adalah bolehnya menerima jabatan bila ditawarkan, ya, bila ditawarkan di sini dan dia melihat maslahatnya adalah dia menerimanya karena tidak ada yang bisa memimpin, atau kalau dia biarkan ada pemimpin lain yang mungkin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari agama sehingga memberikan mudarat yang besar bagi umat ataupun bagi masyarakat, maka di situ boleh menerima dan akhirnya akan diberikan ya, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah ketiga dari hadis tentu sudah keluar dari bab bahasan kita, tapi ini karena hadisnya ditulis lengkap oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah kata Nabi SAW, dan kalau seandainya engkau bersumpah dengan nama Allah, ya, misalnya Anda mengatakan demi Allah misalnya, lalu kata Nabi SAW, engkau melihat ternyata ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka pilihlah yang lebih baik dan bayarlah, tebuslah dengan kafarah. Nah, di sini pelajaran lain tentunya teman-teman sekalian. Faedah ketiga dari hadis adalah pentingnya seorang muslim menghindari sumpah kecuali darurat, ya. Tapi kalaupun sampai dia mengatakan demi Allah, ya, saya tidak akan menikah sama si fulana. Demi Allah saya tidak akan menerima lamaran si fulan. Demi Allah saya tidak akan kerja di perusahaan ini misalnya. Demi Allah saya tidak akan safar ke negara itu. Dia bersumpah atas nama Allah misalnya. Demi Allah saya tidak akan makan makanan berasal dari daerah ini. Misal contoh. Ya. Maka ini sumpah. Berarti kan dia harus penuhi sebenarnya dalam Islam. Kalau sudah bersumpah atas nama Allah ya. Cuma Nabi SAW berikan solusi. Di saat seseorang muslim telah terlanjur bersumpah dan ternyata dia menemukan kebaikan justru lawan dari apa yang telah dia sumpahi. Ternyata lebih baik dia kalau menikah sama si fulan. Lebih baik kalau dia menerima lamarannya si fulan. Lebih baik kalau dia kerja di perusahaan ini misalnya. Lebih baik kalau dia safar ke negara itu. Ya. Misal contoh, lebih baik kalau dia makan makanan yang telah dihidangkan walaupun dari daerah yang dia kurang suka misalnya. Maka dia bertobat kepada Allah SWT dari sumpahnya itu, kemudian dia membayar kafarahnya. Nah, kalau Anda bertanya apa kafarahnya? Kafarahnya adalah Anda membebaskan budak atau Anda memberikan makan 10 orang miskin, ya, atau Anda memberikan pakaian, ya, 10 orang miskin juga. Jadi di sini ada opsi pilihan yang Anda bisa lakukan. Umumnya sih orang melakukan dengan memberikan makan 10 orang miskin. Tapi ini bukan untuk dipermainkan ya. Jangan sampai Anda misalnya mempermainkan itu dengan cara mengatakan, sudahlah saya sumpah aja sekarang. Nanti gampang. Masalah saya bohong nggak bohong nanti saya bayar dengan kafarah. Jangan dipermainkan seperti itu. Tapi di saat sumpah Anda sudah terlanjur bersumpah, di sini sabda Nabi SAW begitu. Kemudian ternyata Anda lihat ada yang lebih baik daripada yang telah Anda sumpah itu. Saya sudah kasih contoh-contohnya tadi. Maka Anda batalkan sumpah Anda taubat kepada Allah dan Anda tebus dengan kafarah, lalu Anda kerjakan atau pilih yang lebih baik dalam hidup Anda. Dan ini sebuah solusi yang luar biasa ya. Andai saja dalam Islam setiap orang sudah sumpah atas nama Allah, nggak bisa lagi dia menebusnya, itu mungkin repot gitu kan. Tapi kalau hadis ini memberikan solusi yang luar biasa, bagaimana seseorang justru masih ada solusinya di saat dia melihat ada yang lebih baik maslahatnya buat dia. Nah, ini gambaran daripada hadis dan
faedah ketiga yang bisa kita ambil dari hadis tentang masalah pentingnya seorang muslim melihat mana yang lebih baik dalam hidupnya. Dan di saat sudah bersumpah sama Allah pun dia masih bisa menariknya bertobat kepada Allah, kemudian dia menebus sumpah tersebut. Baik, kita akan masuk hadis nomor 680. Berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna ala ithnain wala tawallayanna mala yatim." Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, nama sahabat yang mulia Abu Dzar yang masyhur Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku melihatmu orang yang lemah dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Maka janganlah sekali-kali engkau memimpin atas dua orang sekalipun, dan jangan juga sekali-kali mengurusi harta anak yatim. Kita langsung baca hadis nomor 681 karena mirip ya. Karena mirip kita akan jelaskan sekaligus bersamaan insyaallah. Masih dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Fadaraba biyadihi ala mankibi. Thumma qala, ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Artinya hadis ini riwayat Muslim, dua-duanya riwayat Muslim. Riwayat nomor 680 dan riwayat 681. Terjemahannya hadis nomor 681. Abi Dzar berkata, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak memberiku jabatan? Lalu Nabi SAW menepuk tangannya ke atas pundakku, kata Abi Dzar, dan bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah dan jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan tugas jabatan yang menjadi kewajibannya. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Faedah pertama yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya, kapasitas yang ada pada dirinya ya. Tidak boleh dia memaksakan di atas kapasitasnya. Dan jangan coba-coba kecuali memang Anda sudah punya pengalaman, punya ilmu yang bisa Anda jadikan sebagai pegangan ya di bidang yang Anda akan tekuni. Nah, ini penting sekali ya. Sehingga Anda tidak sembarangan masuk ya ke dalam satu kegiatan sementara Anda sama sekali tidak mengetahui kegiatan itu apa ya, targetnya apa, tujuannya apa ya. Hingga tidak bermanfaat, apalagi Anda tiba-tiba mau jadi pemimpin di situ ya. Maka ini akan mengacaukan semuanya nantinya gitu kan. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya. Dan di sini luar biasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu tidak malu dalam menukir riwayat ini. Coba bayangkan. Di sini kalau orang berpikir secara akal manusia, bukan keimanan, ya. Maka Abi Dzar tidak perlu menyampaikan hal ini. Karena ini pesan Nabi pribadi kepada dia. Dia kan bilang, ya Rasulullah, pekerjakan saya, berikan saya jabatan. Karena Nabi SAW tunjuk orang jadi panglima perang, ya. Jadi pengganti beliau sementara kalau misalnya beliau lagi keluar dari Madinah berperang, misalnya ada yang diangkat menjadi pemimpin di Madinah, ada orang yang diangkat jadi muadzin, ada yang diangkat menjadi kepala suku, ya, dan seterusnya. Ada yang menjaga Baitul Mal, ada yang membagi-bagi ghanimah harta rampasan perang, ada yang mengurus jenazah dan seterusnya. Banyak yang Nabi SAW amanahkan, gitu kan. Tetapi Abi Dzar di sini bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, berikan saya jabatan. Nabi SAW memegang pundaknya sambil mengatakan, hai Abi Dzar, kamu adalah orang yang lemah. Ini kalau secara akal manusia kan aib bagi dia. Nabi menjelaskan, kamu lemah. Kalau dia sampaikan seperti sekarang hadis ini kan, seluruh umat yang baca hadis ini tahunya Abi Dzar orang lemah. Kan begitu. Tapi subhanallah, iman mengalahkan semua ya akal manusia, pemikiran akal manusia gitu. Dia tidak berpikir lagi bagaimana Nabi mengatakan lemah. Tapi dia memikirkan perlunya pesan Nabi untuk dia sampai kepada umat ini. Atau Abi Dzar juga bisa langsung to the point menyampaikan hadis. Ya, menyampaikan
apa yang Nabi SAW sampaikan, mengatakan misalnya, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kan bisa beliau sampaikan seperti itu. Sehingga orang tidak tahu kalau ini hadis ya, Nabi SAW sedang menegur dia pribadi gitu. Tapi subhanallah, luar biasanya kedudukan beliau di sini ya. Jadi faedah pertama dari hadis adalah pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya dan tidak ada yang aib ya bagi seseorang bila dia tidak mampu untuk menolak jabatan tersebut dan tidak ya menerimanya. Serta juga tidak ada salahnya seseorang menyampaikan kalau ditanya kenapa kamu tidak menjabat, oh saya bukan ahlinya. Itu bagus sekali ya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau seandainya perkara itu diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kebinasaan. Ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah bahwasanya kepemimpinan nanti yang tidak dijalankan tidak dijalankan dengan baik, tidak dijalankan sesuai dengan amanah yang dibebankan di pundak si pemimpin ini, maka akan menjadi, Nabi SAW berikan penjelasan dua hal, akan menjadi di sini khizyun wa nadamah, kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Khizy ini luar biasa ini, orang Arab menggunakan ini biasa kalau penghinaan yang sangat parah gitu. Artinya dia nanti pada hari kiamat akan terhina sekali. Ya. Bagaimana Allahu a'lam, tapi akan terhina sekali. Bukan mustahil, karena banyaknya orang yang mencaci maki dia, orang yang menyalahkan dia di hari kiamat nanti, orang yang menuntut dia. Dan juga akan menjadi penyesalan, karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk apa? Merasa bangga dengan mobil, jabatan, istana, dayang-dayang, staf, apalah, orang-orang di sekitar kita. Tapi ternyata semua itu akan menjadi pertanggungjawaban kita pada hari kiamat. Apa yang kita bisa banggakan di situ? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya. Malah itu akan jadi masalah lain buat kita. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ya. Tidak boleh kita ceroboh dalam masalah seperti ini ya. Baik, ini jadi pelajaran yang kedua adalah seseorang kalau ya, menerima jabatan dan tidak menjalankan sesuai dengan yang telah dibebankan sebagai tugas dia, maka akan jadi kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat nanti ya, kecuali orang yang memberikan haknya, maksudnya dia betul-betul menjalankan sesuai dengan amanah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat jadi khalifah itu beliau tidak minta, tapi ada wasiat dari Abu Bakar untuk menunjuk dia. Lalu umat juga mendukung. Begitu juga dengan pada saat Abu Bakar didukung oleh para sahabat. Ya, baik Umar bin Khattab sendiri pada saat itu di Thaqifah Bani Sa'ad ya, atau perkebunan suku Sa'ad, bersama juga sahabat-sahabat dari Ansar yang mendukung beliau. Itu juga pada saat Uthman bin Affan ya, dipilih oleh 5 orang sahabat Nabi yang lain yang dijamin masuk surga. Setelah Umar menyuruh mereka untuk menunjuk satu orang di antara mereka jadi khalifah. Dan setelah Uthman bin Affan, nama kandidat kedua adalah Ali. Makanya pada saat Uthman meninggal, penduduk Madinah langsung memilih Ali radhiyallahu anhu majma'in. Jadi seperti itu. Dan Umar bin Khattab sebagai contoh dan sahabat-sahabat yang lain, ini salah satu contoh saja. Beliau tidak pernah tidur di malam hari kecuali beliau sudah keliling satu Madinah, memastikan apakah di Madinah itu sudah tidak ada lagi orang yang butuh kepada beliau. Baru beliau istirahat. Ya. Dan beliau pernah menemui seorang janda di pinggir kota Madinah dalam kondisi lapar dengan anak-anaknya. Maka Umar bin Khattab pun segera memikul sendiri gandum dan beberapa kebutuhan garam dan yang lainnya untuk membuatkan masakan untuk ibu janda yang di pinggir kota Madinah. Gitu kan? Di waktu itu, di tengah malam, seorang sahabat yang lain mengikuti Umar sambil mengatakan, biarkan saya memikulnya buat anda wahai Amir Mu'minin. Lalu kata Umar, apakah kau siap untuk memikul ya dosa-dosaku pada hari kiamat nanti? Maka dia pun memikul sendiri, dia memasakkan sendiri, dia berikan supaya lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Gitu kan? Itu luar biasa itu tanggung jawabnya. Berapa banyak pemimpin di masa kehidupan manusia yang tidak peduli dengan masalah ini. Berlaruh hari demi hari, dia dengan santainya, dengan banyaknya fasilitas yang dia dapatkan, walaupun mungkin bukan haknya misalnya, dan seterusnya, yang akhirnya semua itu nanti akan jadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Maka harus hati-hati sekali ya. Ini sangat peka ya bagi
setiap muslim tentunya harus hati-hati. Hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis nomor 682 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'ala al-imara wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya kalian akan berambisi merebut atau berebut jabatan, ya. Padahal nanti pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi penyesalan. Nah, ini penutupan dalam bab ini tentunya bab ke-81. Dan insya Allah kesempatan ini kita akan menyelesaikan sampai bab 83 ya. Sehingga kedepannya kita akan pindah ke bab lain atau kitab lain, yaitu bahasan masih di Riyadhus Shalihin tapi tentang adab ya. Kita akan masuk ke masalah adab. Ini bab terakhir tentunya yang dibahas di sini. Teman-teman sekalian, hadis yang urutan 682 ini melengkapi hadis nomor 680 dan 681 tadi. Bagaimana seorang muslim hati-hati sekali dengan jabatan. Kapan dia memintanya secara khusus, maka dia akan dibebankan. Dia akan dibebankan jabatan tersebut tanpa ada bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada taufik yang diberikan Allah kepada dia. Kalaupun misalnya dia menjabat, dan itu dia minta, maka akan banyak pertanggungjawabannya. Dia harus mempertanggungjawabkan semua amanah-amanah yang ada di pundaknya. Setiap detik waktu kerjanya itu akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia akadnya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, dia harus penuhi. Tugas-tugas yang harus dia selesaikan, janji-janji yang sudah dia lemparkan ke masyarakat atau ke bawahannya, semua ini harus dijalankan. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya. Ini berat sekali gitu ya. Dan pada hari kiamat akan terjadi penyesalan dan kehinaan sebagaimana sudah kita jelaskan gitu kan. Kecuali kondisinya adalah seseorang betul-betul menjalankan dengan amanah, tugasnya, menghabiskan waktunya semua untuk menjalankan amanah itu. Dia tidak bersantai-santai, dia malah sibuk. Bagaimana nih sebelum dia selesai dari jabatan dia bisa lepas dari hisab dan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Jadi yang dia pikirkan adalah akhiratnya. Maka orang ini insya Allah akan selamat tentunya. Pelajaran dari hadis adalah akan datang nanti satu masa di mana umat ini akan saling berebut jabatan. Subhanallah, mungkin di masa kita juga terlihat itu ya. Bagaimana mereka ada di antara mereka. Tidak semua yang betul-betul berambisi sekali mengejar jabatan tersebut. Seakan-akan kalau tidak dapat jabatan itu, sudah satu kehancuran dalam hidupnya. Padahal alhamdulillah badannya masih sehat, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, masih bisa berumah tangga. Itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi ada di antara mereka subhanallah yang sibuk dengan hal ini, dan semua pasti akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Ini pelajaran penting ya. Karena Nabi SAW mengatakan innakum satahrisun, kalian pasti akan mengejar itu, saling merebut alal imarah terhadap jabatan-jabatan tersebut ya. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah semua orang yang mengejar jabatan tersebut tanpa diberikan kepada dia tidak jalankan dengan dia tidak jalankan dengan amanah ya, maka pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat dan akan jadi penyesalan dan juga penghinaan untuknya pada hari kiamat. Lalu apa yang kita harapkan teman-teman sekalian? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Semua toh kita akan meninggal dunia. Berapa banyak raja sebelum kita, presiden sebelum kita, menteri sebelum kita, ya, mungkin gubernur, wali kota, bupati yang sudah lewat, ya, para menteri yang sudah wafat mereka. Berapa banyak sebelum kita, dan mereka semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Apakah kita akan menyusul untuk juga diminta pertanggungjawaban hari kiamat, atau justru kesempatan di saat Allah berikan jabatan kita menungganginya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti sana. Karena memang kapan dia gunakan jabatannya pada kebaikan, maka pastikan dia akan selalu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita jelaskan di bab kita yang lalu. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan 2 bab tersisa dari kitab Riyadhus Shalihin. Tentu di 2 bab tersisa maksud saya adalah dari awal bahasan kita ya, yaitu bab ke-82, bab anjuran kepada raja, kalau masa kita mungkin sekarang presiden, hakim dan para pemegang kekuasaan lainnya agar mengangkat menteri yang saleh, dan peringatan kepada mereka terhadap kawan buruk dan menerima mereka. Bab ini penting sekali. Kita lebih dalam lagi masuk tentang masalah kepemimpinan. Kalau ya, Anda telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, Anda jadi raja, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, siapapun di antara kita Allah berikan amanah ini,
Maka ada anjuran, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, untuk memilih pendamping dan menteri-menteri ya, yang saleh. Patokannya adalah beragama, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Ya. Karena kalau tidak, Anda memilih orang-orang yang buruk, lalu kemudian memandu Anda atau memberikan masukan hal yang buruk, lalu Anda ambil keputusan, maka Anda bersama dia nanti pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus hati-hati sekali. Baik, dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah ayat dan 2 buah hadis. Ayatnya adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Artinya, teman-teman karib pada hari kiamat saling bermusuhan satu sama yang lain, kecuali mereka yang bertakwa. Kecuali mereka yang bertakwa. Perhatikan baik-baik, kata Allah SWT, Al-akhillau. Jamak daripada khalil, yang berarti sahabat-sahabat orang yang dekat. Ya, mereka saling berkasih selama di dunia, ya. Maka pada hari kiamat nanti, mereka bisa saling musuh satu sama yang lain, atau akan saling bermusuhan satu sama yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini ada jawabannya. Orang yang bertakwa tidak akan bermusuhan. Kenapa sih? Mereka akan saling menasehati kebaikan. Tapi yang jadi masalah adalah persahabatan, ya, kedekatan yang membawa pada kemaksiatan. Nah ini beliau angkat dalil ini dimulai dari para pemimpin yang memilih para penasehat yang salah, akhirnya memberikan nasihat dan masukan yang keliru, dan keputusan pun jadi keliru, ya, yang diambil, sehingga akhirnya butuh pertanggungjawaban pada hari kiamat. Maka dia dan penasehatnya dua-duanya kena, ya. Oleh karena itu harus memilih penasehat-penasehat yang benar-benar saleh, yang sangat baik, yang tulus karena mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terpilihnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam jabatan sebagai khalifah di masa beliau tahun 99 sampai 101, 2 tahun beliau jadi khalifah. Sebenarnya beliau bukan secara garis keturunan, beliau bukan orang yang akan menjadi khalifah. Tetapi ada seseorang penasehat namanya Raja bin Haywa rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang memberikan masukan kepada khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz untuk menunjuk Umar. Karena kesolehan Umar gitu kan. Dan beliau melihat orang-orang yang tadinya jadi kandidat, ya, pengganti khalifah tidak layak, masih jauh dari agama. Maka akhirnya khalifah pun menerima wasiat tersebut, dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Dan tentu Raja ibn Haywa dan juga khalifah sebelum Umar menerima pahala maksimal, karena di masa 2 tahun itu Masya Allah tidak ada lagi muslimin yang butuh menerima zakat, ya, kemakmuran tersebar, keadilan merata dan seterusnya. Maka inilah efek daripada penasihat yang baik, ya. Penasihat yang baik bagaimana dia memberikan masukan-masukan positif. Bagaimana Abu Bakar telah memilih Umar sebagai penasehatnya, ya, dan Uthman sebagai sekretarisnya. Bagaimana Umar telah memilih, ya, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat Nabi yang lain sebagai orang-orang terdekat beliau yang memberikan masukan-masukan. Bagaimana Uthman bin Affan juga melibatkan orang-orang yang mulia di kalangan sahabat, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, ya. Maka mereka-mereka ini memilih orang-orang yang tepat sasaran, yang memberikan masukan-masukan. Dan berapa banyak kisah raja-raja muslimin yang akhirnya Allah berikan taufiknya justru karena penasihat-penasihat mereka yang ada di sekitarnya, atau para menteri-menteri yang sangat baik, yang tulus dan ikhlas menunggangi jabatannya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana, dan bukan ambisi dunia. Maka sukseslah kepemimpinan tersebut di masanya, dan menjadi masa-masa emas bagi wilayah tersebut karena memang ketulusan mereka. Nah ini yang dimaksud dengan poin yang dijelaskan atau diambil dari Az-Zukhruf ayat 67, dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kalau ada orang-orang yang justru memilih pemimpin yang baik dan penasihat yang baik akan selamat. Orang memilih pemimpin yang penasihat yang buruk maka akan celaka, dan mereka akan saling bermusuhan nanti pada hari kiamat. Kamu yang suruh saya, kamu yang telah menerima. Jadi si penasihat akan menyalahkan si pemimpin, akan menyalahkan penasihatnya atau para menterinya, karena mereka, ya, saling menuduh satu sama yang lain. Ya, sayangnya banyak di antara orang mengatakan, ya sudahlah, memang dari dulu kepemimpinan juga sudah begini, sudah terbiasa korupsi, sudah terbiasa permasalahan-permasalahan tidak dipecahkan,
Ya, tidak ada andil yang diberikan kepada masyarakat dan seterusnya. Akhirnya seakan-akan dia mengatakan sudah, nanti kalau dihisab sama Allah ya sudah, saya ikut dihisab juga nggak apa-apa. Subhanallah, seakan-akan mudah gitu. Anda pernah menghadapi masalah rumah tangga? Bagaimana kalau Anda sedang duduk dan sedang didikte oleh pasangan Anda? Bukankah Anda merasa terganggu? Ya, Anda merasa dihakimi? Satu orang yang lemah depan Anda, manusia biasa, tidak punya jabatan apa, cuma status suami atau status istri. Bagaimana kalau Anda nanti di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala yang tuntut Anda sekian banyak orang. Ya. Berat sekali hisab Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat dan sangat detail. Ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari seseorang kecuali ada pengawasnya dari malaikat. Nggak mungkin gitu. Bagaimana orang-orang kafir digambarkan pada hari kiamat, kata Allah SWT dalam Al-Quran, Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku amal apa ini? Yang tidak membedakan mana yang kecil dan yang besar. Semuanya tercatat. Semuanya akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sampai berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan dia akan terima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sampai yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Keputusan di tangan kita masing-masing. Di sini tidak ada singgungan untuk siapapun tentunya ya. Sekali lagi ini bahasan bab yang sudah ditulis ratusan tahun yang lalu. Dan karena dia berdalil ya dari Al-Quran dan Hadis, maka disampaikan agar umat ini memahami dan menjalankan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat hadis pertama, ini sangat jeli sekali. Ya, hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dan memang sangat detail penyampaian Nabi SAW. Perhatikan, hadis nomor 683 dari awal kita belajar ya. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'athallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bil syarr wa tahudduhu alayhi wal ma'sumu man asama Allah." Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan mengangkat seorang khalifah kecuali dia memiliki dua kelompok orang-orang yang dekat. Satu kelompok memerintahkannya untuk berbuat baik dan menganjurkan kepadanya, dan kelompok lain memerintahkan untuk berbuat jahat dan mendorong kepadanya. Sedangkan orang yang terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini agung sekali ya. Kita lihat dari hadis ini gambaran umumnya, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan Allah tidak mengutus seorang nabi atau seorang khalifah, ya, presiden, raja, pemimpin, kecuali pasti akan ada dua kelompok di sekitarnya. Kelompok pertama, para penasehat, orang-orang yang dekat dengan dia, yang menyuruh kepada ma'ruf, pada apa yang dibolehkan dalam agama, diperintahkan oleh agama, dan terus memotivasi dia untuk mengerjakan itu. Dan ada kelompok yang lain justru menyuruh pada keburukan dan terus memotivasi untuk melakukan keburukan tersebut. Dan kata Nabi SAW, dan sungguhnya orang yang selamat yang telah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji seseorang itu dalam kehidupan dia. Selalu saja ada dua kelompok di sekitarnya. Ada kelompok yang menyuruh kepada kebaikan, mengingatkan dia, dan ini yang harus kita pertahankan tentunya. Dan ada kelompok yang buruk yang selalu memotivasi dia untuk berbuat dosa. Nah, ini yang harus dijauhi. Selalu gitu ya, patokannya adalah agama. Setiap muslim punya kewajiban teman-teman, di atas kepala dia sebuah judul hidup dia Islam. Panduan hidup dia adalah Islam. Apa yang Islam katakan baik, baik di mata dia. Apa yang Islam katakan buruk, buruk di mata dia. Selesai, clear, itu saja. Jadi kalau suami istri, ya, patokannya adalah Islam. Gak bisa egoisme, gak bisa akal fikiran. Islam katakan baik, benar, maka berarti yang sedang berpegang pada itu dia benar. Islam mengatakan buruk, berarti buruk. Dan yang salah, yang buruk di sini harus mengaku kesalahannya. Begitu saja. Kembali kepada Islam. Maka akan selesai urusannya. Ya, apapun permasalahan kita, permasalahan di perusahaan, atasan sama bawahan, kembali kepada Islam. Siapa yang benar menurut pandangan Islam, maka itu yang benar. Yang salah menurut pandangan Islam berarti dia salah. Begitu juga pada pemimpin dengan masyarakatnya.
Patokannya adalah Islam. Itulah fungsi daripada agama sebagai panduan hidup. Selama agama itu memandu dengan benar, ya, selama kita berpegang pada agama, kita akan terpandu kepada hal yang benar. Ya, itu maksudnya. Jadi nggak boleh kita keluar dari koridor agama ini. Seperti itu yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya, gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang akan mengajak kita untuk pada ma'ruf. Nah, kita pertahankan mereka. Pak Presiden maaf, Pak Raja, Sang Raja, ya, Mulia Raja misalnya, atau Pak Menteri, atau Pak Gubernur, atau Pak Bupati, atau Pak Wali Kota, atau Pak RT, Pak RW, Camat, Lurah, siapa saja. Pemimpin, Pak Direktur, ya, Manajer, siapa saja yang jadi pemimpin. Kalau ada yang mengatakan, hati-hati, ini sepertinya dalam Islam keliru. Islam itu mengajarkan begini misalnya. Jangan sampai nanti Allah hisab. Rangkul orang-orang ini. Pegang orang-orang ini. Yang betul-betul mengingatkan kita pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bitanah atau kelompok yang akan menyelamatkan kita hari kiamat nanti. Sesuai dengan surah Zukhruf tadi ayat 67. Ya, semua orang persahabatan, pertemanan, ya, itu akan saling bermusuhan pada hari kiamat kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini orang yang bertakwa di sini. Dan kalau ada orang yang mengatakan, udahlah nggak apa-apa, udahlah gini kesempatan dan seterusnya. Walaupun itu salah, kita tahu salah gitu. Allah SWT masukkan dalam hati setiap muslim itu tahu kalau ini salah atau ini benar, gitu kan. Dia bisa merasa salah itu karena disuruh, tapi sebenarnya agama larang, nggak boleh. Kembali kepada Islam tadi saya bilang. Tapi kelompok ini selalu mengatakan, udah nggak apa-apa, kesempatan ini kapan lagi dan seterusnya. Bahkan sampai tingkat mereka berani sekali sampai menumpahkan darah, sampai menzalimi orang lain, sampai mengambil yang bukan haknya. Ini luar biasa pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Ya, berat sekali. Ada orang bahkan kena cintanya sama jabatannya sampai tidak mau peduli apakah itu haram atau halal dalam agama Islam. Bila dia seorang muslim, maka ini semua pertanggungjawabannya sangat berat hari kiamat. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya, baik. Kita ambil pelajaran pertama dari hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kepada hambanya kalau di sekitar dia akan ada orang yang baik dan orang buruk. Dan dia tolok ukur untuk dia selamat adalah berpegang pada kelompok-kelompok orang sekitarnya yang selalu menyeru kepada kebaikan Islam. Kebaikan yang dipandang baik oleh Islam. Dan dia harus menyadari di sekitarnya juga ada ujian, ada orang-orang yang mengajak daripada keburukan. Maka mereka ini dihindari dan ditolak pendapatnya. Nah, itu pelajaran penting yang harus diambil. Yang kedua, seseorang tidak bisa lepas. Tidak boleh dia melepaskan diri dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dia kembali kepada Tuhannya Allah azza wa jal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan hambanya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wal ma'sum man asama Allah. Ya. Man asama Allah. Orang yang terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita mohon, ya Allah tolonglah saya, ya Allah mudahkan, ya Allah berikan taufik, ya Allah maafkan kalau ada kesalahan. Gitu. Kita selalu minta agar pasangan kita diberikan hidayah, minta ke atasan kita dan bawah kita diberikan hidayah. Ya, kita minta lingkungan kita minta pemimpin tertinggi negara misalnya, doakan mereka kebaikan. 200 juta masyarakat Indonesia lebih kalau mendoakan kebaikan, masa tidak mendapatkan hidayah, gitu kan? Daripada kita hanya tahu mencaci maki, menyalahkan. Selalu yang dilihat adalah semut yang di ujung pulau sana, ya di seberang, dilihat sementara gajah depan mata dilupakan. Kebaikan orang yang depan mata dilupakan, tapi keburukannya bisa nampak semuanya. Subhanallah. Seakan-akan dia sendiri tidak pernah buat kesalahan. Doakan kebaikan supaya Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Kita harus kita lakukan sehingga kalau dia baik kan baik semua juga negara, gitu kan? Kita juga merasakan ketentraman dan kemakmurannya. Ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Ini pelajaran penting dari hadis. Hadis yang terakhir dalam bab ke-82 ini adalah hadis nomor 684. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khaira, ja'ala lahu wazira sidqin, in nasiya dzakkarahu, wa in dzakara a'anahu, wa idza arada bihi ghaira dzalika ja'ala lahu wazira su'in, in nasiya lahu yudzakkirhu, wa idza dzakara lam yu'inhu." Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad jayyid berdasarkan syarat Muslim. Terjemahannya, kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang penguasa,
maka Allah menyiapkan untuknya menteri yang jujur. Jika dia lupa, dia mengingatkan, si menteri mengingatkannya. Jika si pemimpin ingat, maka menterinya menolongnya. Dan apabila Allah menginginkan selain itu untuknya, maksudnya keburukan untuknya, pemimpin tersebut, maka Allah menyiapkan baginya menteri yang buruk. Jika dia lupa, maka menteri tersebut tidak mengingatkannya. Dan jika dia ingat, maka menteri itu pun tidak menolongnya. Hadis ini, teman-teman sekalian, kembali kepada asas tauhid kita. Bagaimana memang kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala terlibat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu genting saja. Atau tidak penting untuk kita ketahui, ya, pelajari. Maka ini tidak boleh, teman-teman sekalian. Kita berarti jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah selalu kita libatkan dalam setiap lini kehidupan kita. Setiap waktu dan aktivitas kita. Ya, itu asas tauhid. Di sini kalau kita baik dasarnya, Allah juga akan titipkan kepada kita di sekitar kita orang baik. Bukankah Allah mengatakan tentang suami istri misalnya, laki-laki baik untuk perempuan yang baik, perempuan baik untuk laki-laki yang baik dalam Al-Quran. Laki-laki buruk untuk perempuan buruk untuk laki-laki buruk. Allah seperti itu. Jadi patokannya kita baik dulu. Kita baik menurut pandangan Islam. Ingat itu. Kita baik dulu menurut pandangan Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW atau Islam kita simpulkan. Ya. Maka akan baik. Allah juga akan titipkan kepada kita di sekitar kita orang yang baik. Pasangan yang baik. Anak-anak yang baik. Ya. Kemudian tempat lingkungan yang baik. Atasan yang baik. Bawahan yang baik. Pemimpin yang baik. Masyarakat yang baik. Itu semua begitu patokannya. Kita baikkan dulu diri kita dalam pandangan agama. Maka Allah akan berikan pemimpin ini menteri-menteri yang baik, jujur. Mengingatkan dia, ya. Dan kalaupun sudah mau disosialisasikan programnya, maka dia sibuk untuk membantu pemimpin tersebut. Sebaiknya, seburuknya, kalau orang itu buruk, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia orang yang sekiranya buruk juga. Dia pezina, dia pemabuk, ya begitu juga pasangannya. Gitu kan? Begitu juga dengan dia memang buruk, dia masuk ke lingkungan juga buruk, teman-temannya semua buruk. Dia penipu akan hidup sama penipu, gitu kan? Dia pembunuh akan bersama dengan pembunuh. Jadi memang ada kecenderungan ke situ. Dia akan bergabung dengan orang-orang seperti ini. Dia memang korupsi, dia memang masyarakat juga akan begitu sama dia, melakukan juga hal sama. Atau masyarakatnya begitu, pemimpinnya juga akan seperti itu. Subhanallah, kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Dan ini bahaya sekali kalau pemimpin dasarnya buruk dalam pandangan agama, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan berikan kepada dia menteri-menteri yang tidak baik. Ya, tidak mengingatkan kalau dia lupa, kalaupun dia sudah mau sosialisasikan program, maka tidak dibantu, maka ini yang disebutkan dalam hadis. Dan ini tentu kembali kepada asas tauhid tadi saya bilang. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang terlibat dalam setiap lini kehidupan kita. Pelajaran pertama dari hadis, bagaimana seseorang tidak boleh melepaskan diri dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu minta agar Allah berikan taufiknya, Allah berikan rahmatnya, ya. Allah berikan keberkahan dalam setiap apa yang akan dia lakukan. Sehingga Allah pun selalu menolong dia dengan, ya, menteri-menteri atau orang-orang di sekitar dia atau orang-orang dekat dia yang membantu dia. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis adalah, kalau seseorang itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bermaksiat kepada Allah, tidak taubat, tidak kembali ke jalan Allah, maka pastikan Allah pun akan mendatangkan orang-orang di sekitarnya yang buruk, yang justru akan memperburuk keadaan dia. Allahu a'lam. Terakhir teman-teman sekalian, bab ke-83, dan ini cuma ada sebuah hadis. Saya melihat hadis ini sebenarnya menyempurnakan bahasan bab ke-81 tadi, ya. Yaitu bab larangan menyerahkan kepemimpinan, jabatan hakim, dan bentuk kewenangan lainnya kepada seseorang yang memintanya atau berambisi kepadanya, sehingga dia menawarkan diri untuk memikulnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan memberikan jabatan kepada orang, gitu kan? Sehingga akhirnya salah nanti dalam mengambil keputusan. Ini sebuah hadis saja. Hadis nomor 685 dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Faqala ahaduhuma ya Rasulullah, amirna 'ala ba'di ma wallaka Allah azza wa jalla." Wa qala al-akharu mithla dhalik. Faqala inna wallahi la nuwalli hadha al-'amala ahadan sa'alah aw ahadan harasa 'alayhi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, saya menemui Nabi SAW bersama dua orang saudara sepupuku. Ya.
Salah satu dari sepupuku berkata, wahai Rasulullah, berilah aku jabatan dalam sebagian apa yang Allah Azza wa Jal atau Allah yang maha mulia dan maha tinggi kuasakan kepada anda. Yang lain juga berkata serupa, minta juga jabatan. Dua sepupunya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa tidak ngomong apa-apa, cuma meriwayatkan hadis ini ya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada orang atau jabatan ini kepada orang yang memintanya atau seseorang yang berambisi terhadapnya. Nah, hadis ini menyempurnakan bahasan kita tentang masalah bab yang kita sudah jelaskan di bab 81 tadi, di awal sesi pertama sebelum ya jeda iklan tadi, itu menjelaskan tentang masalah larangan ya untuk berambisi mengejar jabatan. Nah, di sini tidak boleh kita memberikan jabatan kalau memang kita punya wewenang kepada orang yang berambisi untuk jabatan tersebut. Nabi SAW mengatakan, bahkan bersumpah atas nama Allah, demi Allah kami tidak akan pernah memberikan jabatan apapun, pekerjaan apapun kepada orang yang sengaja mengejarnya, memintanya atau dia mengejarnya atau berambisi terhadapnya. Nah, ini asas luar biasa ini ya kepada orang-orang yang Allah amanahkan mereka penentu keputusan untuk memilih seorang pemimpin, apakah pemimpin negara, apakah menteri, apakah pemimpin wilayah, apakah pemimpin perusahaan, apakah manajer kalau di bawah lebih rendah lagi jabatannya dan seterusnya, gitu kan? Maka selalu saja memberikan kepada orang yang punya potensi yang benar dan memang dia tidak mengejarnya. Ya, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menembus wilayah Persia, beliau berpikir siapa kira-kira pemimpin yang paling layak. Tidak minta. Dan bermusyawarah dengan para sahabat. Subhanallah, tidak ada yang mengatakan saya, wahai Muhammad, berikan saya jabatan pemimpin, luar biasa. Sudah ada berita gembira dari Nabi SAW, kaum muslimin akan menembus negeri Persia. Pasukan muslimin di masa itu semuanya pemberani. Masya Allah, sampai 30.000 pasukan berhasil mengalahkan 250.000 pasukan Persia. Itu luar biasa. Namun ada satu sahabat mengatakan, saya telah mendapatkan orang yang kita cari. Dia membuat orang-orang jadi penasaran. Orang mengatakan, siapa? Dia mengatakan, saya sudah mendapatkan orang itu dan pasti tepat orangnya. Maka mereka semua mengatakan, siapa? Sampai dia mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Seseorang yang pemberani dan orang yang paling pantas jadi pemimpin. Maka Umar pun senang. Umar mengatakan, benar, orang ini paling pantas. Kebetulan lagi tugas untuk mengumpulkan zakat muslimin. Dipanggil, kemudian diberikan amanah tersebut dan benar memenangkan peperangan akhirnya. Jadi bagaimana seseorang harus berpikir untuk memberikan jabatan kepada orang yang paling pantas dan memang tidak berambisi mengejarnya. Karena ambisi ini akan mendatangkan efek-efek negatif. Dia akan menyikut dan menyalahkan atau menjatuhkan siapapun yang dianggap mengancam jabatan dia. Kalau orang tidak berambisi, dia lihat ada orang lebih layak memimpin daripada dia, serahkan jabatan, silahkan Anda jalankan, kan Anda lebih layak. Gitu kan? Pada saat terjadi perang Mu'tah, ya, terbunuhlah 3 pemimpin Nabi SAW, ya, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, radhiyallahu anhum juma'in, sudah wafat semuanya. Maka Nabi SAW tidak tunjuk siapa lagi yang memegang bendera muslimin, dan muslimin sudah terpukul mundur pada saat itu. 3 pemimpinnya telah terbunuh. Maka ada seorang sahabat mengambil bendera, kemudian dia memegangnya. Tapi dia datang mendekati Khalid bin Walid, lalu dia serahkan kepada Khalid bin Walid. Dia mengatakan, ambillah wahai Khalid. Khalid bin Walid mengatakan, Anda lebih layak, Anda lebih dulu masuk Islam. Kata dia, tidak, bendera ini aku ambil demi Allah untuk kamu pegang. Pimpinlah pasukan ini. Maka diberikan kepada orang yang lebih layak. Padahal dia bisa saja pegang bendera tersebut. Dan namanya jadi dikenal, gitu kan. Tapi tidak, subhanallah. Bukan seperti itu sifat muslimin. Pelajaran pertama dari hadis tentang bolehnya seseorang mendatangi pemimpin dan mendoakan mereka, berziarah kepada mereka. Karena para sahabat ada yang mendatangi Nabi SAW, menceritakan tentang kondisi mereka, menanyakan tentang hukum dan seterusnya. Ini dibolehkan. Kemudian yang kedua pelajaran penting adalah tidak bolehnya seseorang sengaja meminta jabatan. Ya, di sini Nabi SAW langsung menolak kedua sepupu Abu Musa al-Asy'ari karena minta jabatan. Dan yang ketiga adalah pentingnya seseorang yang diberikan amanah untuk memilih pemimpin atau penentu keputusan pemimpin siapa yang dia pilih, maka dia dahulukan orang-orang yang paling pantas dan tidak berambisi terhadap jabatan tersebut. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.